Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Pahuripan yang didirikan oleh Airlangga. Latar belakang berdirinya. Sebelum Kerajaan Kediri berdiri, ada Kerajaan Pahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga pada tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Ketika Airlangga mendekati akhir masa pemerintahannya, terjadi konflik perebutan tahta antara dua putranya. Untuk menghindari perang saudara, Airlangga membagi kerajaan menjadi dua pada tahun 1045 Masehi, yaitu Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota di Daha, Kerajaan Janggala dengan ibu kota di Kahuripan. Pembagian ini berdasarkan saran dari Empu Barada, seorang pendeta terkenal pada masa itu. Kerajaan Kediri berkembang lebih pesat dibanding Janggala. Raja pertama yang diketahui memerintah Kediri adalah Sri Jayawarsa. Namun, raja yang paling terkenal dalam periode awal adalah Sri Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Kediri berhasil menaklukkan Janggala dan menyatukan kembali kerajaan yang pernah dibangun oleh Airlangga. Kedua yaitu Raja Kerajaan Kediri. Raja Kerajaan Kediri yang pertama yaitu Raja Sri Jayawarsa pada tahun 1104 sampai 1115 Masehi. Raja Sri Jayawarsa adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri. Ia memperkuat kerajaan dan mengembangkan sistem administrasi. Yang kedua yaitu Raja Kameswara pada tahun 1115 Masehi sampai 1130 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kediri mulai berkembang di bidang karya sastra. Yang ketiga adalah Raja Sri Jayabaya pada tahun 1135 Masehi sampai 1057 Masehi. Ia adalah raja yang paling terkenal dalam sejarah Kediri karena ia berhasil menaklukkan kerajaan Janggala dan kembali menyatukan wilayah peninggalan Airlangga. Adalah Raja Sri Sarweswara pada tahun 1159 Masehi sampai 1169 Masehi. Tidak banyak catatan dalam sejarah pemerintahannya, tetapi ia menerapkan kebijakan pemerintahan dari sebelumnya. Kelima adalah Raja Sri Aryaswara pada tahun 1169 Masehi sampai 1180 Masehi. Dia dikenal sebagai raja dengan memerintah dengan keadilan dan simbol dari kekuasaannya adalah lambang Ganesha. Yaitu Raja Gandra pada tahun 1180 Masehi sampai 1190 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kediri semakin makmur dan dikenal sebagai pusat perdagangan. Yang ketujuh adalah Raja Srengga pada tahun 1190 Masehi sampai 1200 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang memperkuat militer dan memperluas pengaruh dari Kerajaan Kediri. Yang kedelapan adalah Raja Kertajaya pada tahun 1200 Masehi hingga 1222 Masehi. Raja Kertajaya adalah raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Ia menghadapi pemberontakan dari kaum Brahmana dan meminta perlindungan dari Ken Arok. Pada pertempuran Ganter 1222 Masehi, Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok dan kemudian mendirikan Kerajaan Singasari. Kekalahan ini menandai Kerajaan Kediri sebagai kerajaan merdeka. Dalam Kerajaan Kediri meninggalkan berbagai peninggalan sejarah seperti prasasti, candi, serta karya sastra. Berikut beberapa peninggalan penting dari Kerajaan Kediri. Yang pertama, prasasti peninggalan Kerajaan Kediri.
Prasasti Sinaktik pada tahun 1104 Masehi mengandung informasi tentang pembebasan pajak oleh Raja Jayawarsa kepada penduduk desa karena telah berjasa. Prasasti Padlegan pada tahun 1116 Masehi dan Panumbangan pada tahun 1120 Masehi dikeluarkan oleh Raja Kameswara sebagai penghargaan kepada rakyat yang berjasa. Prasasti Talan pada tahun 1136 Masehi dikeluarkan oleh Raja Jayabaya berisi tentang pengaturan pajak di daerah Talan. Adalah Candi Peninggalan Kerajaan Kediri. Candi Penataran terletak di Blitar. Candi ini adalah salah satu yang terbesar di Jawa Timur dan digunakan hingga zaman Majapahit. Candi Gurah berlokasi di Kediri. Diduga sebagai tempat pemujaan pada masa Kediri. Candi Tondowongso ditemukan di Kediri. Candi ini mencerminkan pengaruh Hindu-Buddha pada masa Kediri. Yang terakhir yaitu sejarah dari keruntuhan Kerajaan Kediri. Keruntuhan Kerajaan Kediri terutama disebabkan oleh ketegangan antara raja dan kaum Brahmana, serta kekalahan dalam pertempuran Ganter melawan Ken Arok. Setelah runtuh, wilayah Kediri tetap memainkan peran penting dalam sejarah Jawa, terutama dalam perkembangan kerajaan Singasari dan Majapahit.